2016. Tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8 apa? 8 Agustus. Bapak kayaknya. Oh, 8 Agustus. Laki di mana-mana pasti lupa. Kenapa? Gimana? Apa yang dilihat dari Bang Bopak? Karena kan kenapa secara Bang Bopak banyak dikelilingi cewek juga kan? Prosesnya kan panjang mas, 3 tahun itu kita pacaran, berarti kan 3 tahun itu kita memahami karakter masing-masing, gimana sih sifatnya gimana, tapi dari pacaran sampai nikah nggak berubah sih, alhamdulillah baik. Gimana? Berarti Bang Bopak udah cerai dulu baru pacaran sama kita? Gimana? Kan kalau dulu kasusnya itu kan dia udah ninggalin rumah. Kalau secara agama itu kan sebetulnya kalau istri meninggalkan rumah sampai seminggu atau 2 minggu itu cerai. Cuman kalau di sini kan kita berujukan sama hukum sipil, ya kan? Makanya diangkat di hukum negaranya itu kan. Padahal kalau secara agama lu udah selesai gitu. Tapi ya akhirnya kita ladenin, kita ini. Nah ini kan dampaknya juga merugikan satu pihak, ya kan? Kalau Bopak secara pribadi udah memaafkan lah itu semua. Nah, kita tutup. Dan kita nggak ada lagi mau balik atau timbal balik untuk menuntut ulang, udah enggak lah. Kita anggap aja itu proses Bopak dalam perjalanan hidup. Tapi yang kita sendiri mengerti akan hal itu. Oh ngerti. Karena aku udah bilangin dia jauh-jauh hari. Tapi kita udah siap ya nanti. Dan kita kan deketin dia juga kan terus terang. Udah tahu. Kan ada masalah begini-gini nerima nggak? Ya kalau nggak nerima nggak apa-apa kan gitu. Ternyata dia nerima kan gitu. Alhamdulillah kan. Mudah-mudahan situ dapet yang gitu. Iya ya. Jangan tapi istri dong bang. Percaya. Karena dia pun juga begitu ke kita juga begitu percaya gitu. Bisa aja kan cowok deketin, cuma saling percaya. Ya kita mau ngasih kepercayaan sama dia dan kita tahu kalau dia bisa nyanyi, bisa apa, cuman mau nyanyi enggak, kita bantu bisa gitu. Dia jawabannya apa? Enggak ah, nanti orang masyarakat Indonesia bilang pansos katanya. Akhirnya sekarang oh iya numpang tenar kayak gitu nggak mau. Akhirnya nyanyinya pas kita lagi pulang ke rumah aja dia baru nyanyi. Jadi nyanyi buat Bopak, ya kan? Nyanyinya itu Juragan Empang. Bopak galak nggak? Kenapa? Galak nggak? Enggak, dia mah nggak galak. Kayaknya lebih aku yang cerewet sih, bukan galak aku yang. Alhamdulillah sih nggak ada, karena kan kita sama-sama komitmen dari awal. Yuk kita buang ego kita masing-masing, kita bangun rumah tangga yang lurus. Apalagi sekarang udah punya anak, jadi nggak ada istilah masalah sepele cemburu tuh udah nggak ada. Paling kalau misalkan aku marah, dia sabar, dia marah aku yang lebih sabar gitu aja. Ya paling kalau dia malam kita keluar. Itu aja. Terus 1 jam juga negor lagi, baikan lagi. Ya, tapi alhamdulillah kita ngejalanin kayak gitulah. Kita kasih apa sih sama istri, kasih kebebasan. Kita nggak jajah hak-hak dia. Ya walaupun kita kapasitasnya sebagai imam tanggung jawab, tapi kan si perempuan juga harus punya hak. Makanya dia kita ajarin, misalnya tanda kutip naik, kita misalnya hijrah merubah wanita menutup apa begini-gini. Kalau Bopak nggak mengajarkan kayak gitu dulu. Yang penting kita memberikan akhlak dulu nih. 5 perkaranya itu. 1, penglihatan akhlaknya mesti bagus, pendengaran akhlaknya mesti bagus, ucapan, tindakan, ya kan. Nah interaksinya itu kan pada saat dia menjadi baik lagi. Nanti pada saat dia perubahan yang lebih jauh lagi, dia mau memakai apa udah hak dia, tapi udah tahu ilmunya kan gitu. Namanya Gita Resa, istri Bopak yang terakhir. Dan yang inilah yang selamanya lah. Ya perbedaannya sih enggak, ya memang jauh, tapi kan ya Bopak sih untuk menghilangkan stigma orang. Banyak gitu, wah kayak Om Girang kayak gitu, enggak juga sih. Kalau Bopak beranggapan ini takdir gitu kan. Kita yang namanya cinta kita kadang tahu cinta itu kan nggak mengenal ruang dan waktu, dan kita sebagai manusia kita proses, ya kan. Nah Tuhan memberikan kita ya wanita cantik, memberikan tambahan buat Bopak, karena Bopak kan nggak bisa bawa mobil, istri yang bawa kan gitu. Dia di samping istri bisa menjadi kaki kita juga, menjadi tangan kita juga. Ya
Bapak bersyukur lah. Kayak yang dulu lagi. Ya kita harus punya kewajiban, harus ngejaga. Ya model kayak Bapak ngapain lagi sekarang? Pokoknya apa yang kita dapat dari hasil pekerjaan, mau rumah kayak mobil udah bukan hak kita kalau kita udah masuk ke ranah itu. Itu udah hak istri sama hak anak. Kalau kita mah anggapnya numpang hidup aja di situ. Kalau kita punya kewajiban, bagaimana mereka aman, nyaman, gunakan hidup ini seindah-indahnya kan gitu. Kan kita hidup cuma satu kali. Kalau ngerayunya kita harus totalitas. Kita ciptakan diri kita ini adalah pelindung dia. Gue deket sama lo ini bukan karena gue lihat badan lo bagus, diri lo cantik. Gue deket sama lo, gue mau melindungi lo, memenuhi apa yang lo mau, kan gitu. Semampu kita punya, kan gitu. Nggak ada, dia mah nggak pernah gombal. Dia tuh termasuk cuek, suami yang istilahnya ya udah apa adanya dia gitu, nggak dibuat-buat. Tapi kita mah nggak ngerayu-rayu pada saat itu mah saklek aja ngomongnya. Kalau kata sekarang mah bebas-bebas ya. Suka nggak? Kalau suka bilang enggak, kita mau cari yang lain gitu doang. Emang mau cari apa? Yang enggak juga sih. Ya perkenalannya awal di mana? Kenalnya panjang ceritanya, intinya mah dikenalin. Ya kita dikenalin Terus sama Ajis. Jadi kalau istri itu kan anaknya sih anaknya ini kan deket sama anaknya Ajis dan diminta sama Ajis minta nomor Bapak. Waktu itu masih zaman BBM. Nah kita kenalannya ya di media kan. Nah dari situ ya kita berlanjut. Tapi waktu pacaran juga jarang ketemu. Selama 3 tahun pacaran kan kita sembunyiin karena kan waktu itu masih ada perkara urusan Bapak sama yang pertama dulu kan. Sekarang udah selesai, beres, ya udah kita ngelangsungin pernikahan juga, proses pernikahan juga banyak gangguan, tapi dia termasuk tipikal orang yang sabar dengan hal-hal di kehidupan kita itu. Dia udah ngerti gitu, alhamdulillah. Nikah pasti kapan? Di tahun 2016 Tanggal berapa? tanggal 8 Agustus. Bapak kayaknya. Oh 8 Agustus. Lalu di mana-mana pasti lupa. Ada yang Tapi ingat. Bang bisa dibilang teman muda dong biasanya. Ya kalau itu kan sebetulnya, nah itu yang kita bilang tadi, stigma orang Indonesia itu selalu daun muda. Makanya Bapak menghindari bahasa kayak begitu. Ya Bapak sendiri juga kan nggak tahu kita dapatnya mana kan, nggak jauh beda kayak kita kerja lah. Kerja di dunia entertain, dunia dikenal orang, itu kan efek dari sebuah pekerjaan. Inti pertamanya kan nyari duit, ya kan? Nah begitu juga kita sama perempuan. Kita inti pertamanya cari cinta. Nah masalah dia cantik, Allah udah ngasih bingkisan kan gitu. Kita bersyukur. Nah, Neng kita sendiri itu kan tertarik sama